Kemudian yang di sini, ini dia paralel dengan kapasitansi stray 32 picofarad di sini. Nah, ini harus digambarkan, kan ini yang kita cari. Yang dicari itu ini, ya, ininya, tapi di sini kan waktu itu pernah dibahas ya. Jadi yang kita bahas contoh soal tuh yang sama ini, tapi kalau ternyata ini ada induktansi serinya dan ini ada kapasitansi paralelnya, maka nanti nilai yang ini yang didapat dari sini ini harus diperhitungkan, dikurangi dengan yang udah ada di sini gitu. Ya. Jadi kalau ini murni-murni kan dia gini. Nah, ternyata nih ada induktansi, ada kapasitansinya, berarti ini tuh yang di sini ini udah masuk induktansi yang ini udah masuk kapasitansi yang ini gitu. Jadi kalau karena dia udah dikandung di sininya, berarti yang harus kita tambahkan adalah ya. Jadi ini gambarnya nggak hanya seperti itu, dia harus kelihatan nih ininya. Tapi di sini ditambahkan L, di sini ada. Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti untuk penyesuaian impedansi itu hasil perhitungan yang didapat dikurangi dengan Jadi kan kalau dia murni yang diketahui gitu ya, Bu? Ya, ini kan kalau murni-murni kita dapat L, dapat C kan, tapi ternyata ini ada di sini ada induktansi, di sini ada kapasitansi. Nah, berarti nanti kalau yang ini ditambahkan nanti jadi nggak sesuai karena di sini ada induktansinya. Berarti yang hanya ditambahkan gitu kan, ini kita nambahkan komponen lain kan ke dalam sistem ya. Nah, berarti komponen yang ditambahkan ke dalam sistem adalah yang sudah hasil perhitungan dikurangi yang sudah ada, yang sudah terkandung di sini. Paham? Jadi tetap ngitungnya ini seperti yang awal, tapi nanti L yang sebenarnya yang harus kita tambahkan adalah L ini dikurangi yang ada di sini. Yang C yang di sini juga, C sini kan ini paralel ya, jadi paralel sama paralel bisa tinggal dikurangkan. Ini dikurangi sama yang sudah terkandung di sini, gitu. Jadi gambarnya ini harus lengkap, jadi nggak hanya begini, tapi ini kan L sama C yang penyesuaian impedansinya kan, tapi di sini harus ada lagi. Nih, ini Heru gambarnya kurang lengkap ya. Coba kita lihat perhitungannya. XL. Itu 19 apa 14? Heru. Itu XL hasilnya berapa itu? Heru. Hmm. Bu, cek. 14. Harus terlihat bedanya ya, kamu 14 kayak 19 tuh. Ya. Itu mirip-mirip gitu. 14 kan tajam gitu kan, ada sudut-sudutnya. Jangan nanti jadi sama ya. 14 ya, dan betul. Kemudian X C-nya. Nah, ini kan ada L ya. L-nya ini kamu dapat 127 nanohenry kan? Iya, Bu. Nah, itu tuh masih L total, jadi masih memperhitungkan yang ini. Kalau Jadi di gambar yang sudah saya kirim ya, bagaimana, Bu? Berarti yang mana? Yang baru, gambar baru ada rangkaian.
Bentar, ini saya lihat dulu. Ini ini C-nya benar nggak? Lima. 1/2 pi kali XC. XC dapat dari mana sih, Kak? XC itu kan 1/2 pi F XC kan? Oh, XC-nya udah benar. XC-nya XC 15, ya betul. Berarti, nah, frekuensinya mana? Coba lihat. C sama dengan 1. Enggak ketulis, Bu, tapi tadi dihitung udah 18. Apa? Beda. Coba hitung lagi. Frekuensinya kan 18 MHz ya. Jadi 18 kali 10⁻⁶. Nah, jadi nanti yang didapat, nih, L yang didapat, ini masuk siapa? Yusuf bin Marsu ini teh. Yang masuk siapa itu barusan? Yusuf Ihsan atau Yusuf bin Marsu? Siapa yang baru masuk? Siapa? Yusuf. Yusuf yang tadi baru masuk siapa? Mana? Kenapa nggak ada jawaban? Bu, itu hitungannya udah 0,00058, saya bulatkan jadi 0,0059. Tadi yang C-nya itu, yang F-nya nggak kemasukin aja, 18-nya pas ditulis. Kecil banget, 5,9 P. Coba saya hitung ulang. Kan 1 dibagi 18 eksponen 6 dikali 15 tuh, orang pangkatnya -10. Coba dihitung lagi. Oke, Bu. Pangkatnya itu udah benar ini. Jadi 5,9. Oh, pangkatnya -10 kan. Terus kalau dijadikan piko, piko berapa? Jadi 5,9 kali 10 pangkat -. Oke, udah benar ya. Dijadikan piko jadi berapa? 590 bukan, Bu? Iya. Ini jadi 5,9. Jadi saya lihatnya yang itunya udah betul. Hanya 18 itunya harus masuk, guys. Jadi 5,9 kali 10 pangkat -10 farad. Berarti 500. Kalau cuma 5,9 padahal straight-nya 32, jadi minus dong. Jadi harus malah dikurangi ke pas sini. Ya. Oke.
Ini gambarnya gimana? Gambarnya harus tetap berarti, terus saya lihat dulu yang nah, Fikri benar 589 piko. Nah, berarti penyesuaian impedansinya itu L-nya 108 nanohenry, betul. C-nya 557 picofarad. Ya, tuh gambarnya. Lah, mana harus tetap digambarkan atau induktansi dan kapasitansi internalnya mana? Harus tetap digambarkan. Jadi di sebelah 3 ohm itu harus ada, itu jadi artinya ini totalnya 108 nanohenry. Jadi harus ada itu kan 108 nanohenry dan 557 picofarad itu penyesuainya. Tapi dia ada induktansi internal kan 19 nanohenry, kemudian juga ada kapasitansi stray-nya 32 picofarad. Nah, itu harus digambarkan. Digambarkan paralel atau gimana, Bu? Atau dua Nah, ya kan kalau yang induktor kan seri. Jadi dia di sini nih, di sini tuh ada induktor lagi nih. Yang tadi yang berapa? Yang di sini 19 nano kan? Di sini 19 nano Henry, di sini 108 kan? Jadi kan totalnya tadi 127 kan? Jadi yang 19 ditambah 108 ini totalnya 127 kan? Tapi kan yang 19 itu punyanya yang internal ini. Jadi dia digambarkan di sini ini 19 nanohenry, yang ini penyesuai impedansinya 108 nanohenry. Kemudian di sini juga ada kapasitansi stray itu paralel di sini 32 picofarad. Jadi totalnya kan tadi dapatnya 590 lah ya, 590. Ini sama ini. Nah, di sini sudah ada 32. Berarti di sini adalah 500 berapa? 505 589. ya. Itu mah yang totalnya. 557. Jadi di sini 557, di sini 32 gitu. Oh, maksudnya itu berarti jadi harus digambarkan di sininya. Kalau yang induktor berarti seri, kalau yang kapasitor iya, induktor berarti seri. paralel gitu ya, Bu ya? Ya iya, makanya bisa dikurangkan langsung kan. Kalau ininya seri nanti nggak bisa dikurangkan langsung. Kan stray itu paralel di sini. Ininya seri di sini. Kan situ udah ditulis kan? Tuh, seri impedansi dengan induktansi internal. Tuh. Seri dengan induktansi internal. Terus kalau itu paralel dengan kapasitansi stray, itu udah disebutkan. Jadi ini ada paralel. Jadi sini harus digambarkan juga. Sini digambarkan. Ya nanti harus jelas di situ. Ketika diminta gambar, sini harus jelas di sini 3 ohm. Kemudian ada induktor di sini 19 nanohenry. Kemudian penyesuaian impedansinya di gini, dikasih tanda gini ya, itu penyesuaian impedansi. Ininya 100 berapa? 8 nanohenry ya. Ininya 557 ya, 557 picofarad gitu. Nah, di sini masih ada yang 32 gitu. Kemudian di sininya bebannya berapa? 72 ohm. Ya, jadi nanti harus lengkap gambarnya. Paham ya? Paham? Untuk notasinya sendiri itu maksudnya sendiri-sendiri kan, Bu, kalau sama di impedansi internal gitu. Impedansi internal kan itu kan apa itu namanya 3 ohm kan, Bu, itunya RI-nya. Kemudian berarti apakah sini di sebelahnya yang ini nih, ini lambang induktor harus ada 2 di sini. Nih, di sini juga harus ada.
Kan ini untuk penyesuaian impedansinya, tapi kan si ininya juga dia ada seri. Jadi bawaannya gitu, bawaan ininya dari jadi sebelum dikasih penyesuaian impedansi ya, ini sebelum ada ini tuh sudah ada di sini. Di sini udah ada induktor itu. Jadi udah ada induktansi di sini 19 nanohenry, kemudian di sini sudah ada kapasitansi berapa tadi 32 picofarad. Nah, sebelum ada ini. Nah, tapi harus disesuaikan kan impedansinya. Nah, bagaimana kita menambahkan ini. Jadi ini nanti masih harus ada di sini. Ini kan penyesuaian impedansinya. Jadi, ini yang di gini. Kalian kasih tanda dikotakin penyesuaian impedansinya. Di sini. Ini bawaannya ini L yang di sini sama C yang di sini gitu. Langsung aja nilainya. Ini 3, di sini 19 nanohenry, kemudian ini 108 nanohenry, di sini 72, terus nanti di sini ada yang paralel 32 picofarad, ini 72 ohm, 32 picofarad, kemudian di sini 557 picofarad gitu. Nah, ini lengkap kayak gitu. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Kalau ada yang nggak paham, tanya. Kita nanti lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Kalian boleh pilih mau, ini saya waktunya udah tinggal dikit nih, kalian tadi lama. Mau yang bab 6, bab 7, atau bab 8? Yang mau dibahas. Kalau bab 6 berarti tentang itu ya. Tentang penerima. Bab 7 tentang draw. Bab 8 tentang kinerja komunikasi. Mau yang mana nih yang dibahas selanjutnya? Yang mana? Keburu habis waktunya. Bab 7 mungkin, Bu. Bab 7 tentang draw berarti ya. Oke.
Hmm. Ingat nih modulasi frekuensi ya. Sinyal MT cos 2000 T. Sensitivitas frekuensi 2 Hz per volt. Nah, ditanyakan bandwidth sinyal menurut hukum Carlson. Kemudian jika SNR basebandnya itu 17 B, coba tentukan SNR output modulator penerima. Perhatikan ini. Ini kan 2 PFT kan. Jadi ketahuan F-nya. FM-nya udah situ.
Nih kan bandwidth-nya.
Mirip ya sama soal ini. Ada yang udah dapat BT-nya? Ini semua ada di sini kan nih. Nih bandwidth-nya Carlson. Kemudian base yang ini diketahui ini, tanyakan ini. Kan sebenarnya ada di sini kan. Di berapa BT-nya? Bandwidth-nya? KF-nya udah diketahui kan?
A-nya juga udah tahu dilihat dari sinyalnya. FM-nya juga bisa dilihat dari itu sinyalnya. Berapa FM-nya? Frekuensi sinyal 1000 Hz, Bu. berapa? FM, si sinyal pemodulasinya. Nih, dari sini kan ketahuan. Berapa FM-nya? Ini kan sinyal pemodulasi ya. Berarti frekuensinya FM. Cari dari mana FM-nya? 2000 PT sama PF, bukan. Nah, berarti frekuensinya ya, F-nya 1 kilo. Nah, 1 kilo ya. Nah, 1 kilo itu adalah itu nggak masuk kan? A-nya berapa? A 1 bukan, Bu? Iya. Di berapa bandwidth-nya? Bandwidth-nya 16,8 kHz. Kenapa? 2 kali. Hah? Formulasi banyak 2 Ini kan kali. KF-nya Iya. berapa? KF-nya berapa? KF-nya 2 kilo per Iya. volt, bukan, Bu? Sama 2 kali 10 pangkat 3. Semuanya dalam kilo aja. Kan W-nya juga dalam kilo kan? Jadi ini berapa? Ini berapa? 2 kali 1 kan? Ini volt kan? 2 kali 1 ditambah W-nya tadi 2 PF sama dengan W-nya aja. W-nya itu kan sama dengan FM-nya. W itu. Oh, bukan, enggak dihitung lagi, Bu. Enggak dihitung 2 PF lagi. Enggak, W ini iya kan yang 2000 tadi. Nih. Ini 2000 ini kan 2 PF kan? FM, ya kan? Jadi FM-nya ketemu kan? Jadi 1000 Hz atau 1 kilo kan? Iya, Ya. 1 kilo. Nah, W itu kan bandwidth ini asal apa? Sinyal asal. Jadi W itu sama dengan FM-nya. Oh, berarti sama dengan 8,28 jadi berapa? W-nya jadi berapa? 6,28 kilo. 6,8 W sama dengan FM. FM tadi berapa? FM-nya 1 kHz. Iya, berarti W-nya? W-nya 3,14 kali 1. Kenapa jadi dikalikan, Pak? W itu kan bandwidth. Ya, bandwidth dari sinyal asalnya, sinyal base-nya. Jadi W itu sama dengan FM-nya. Ini 1 kilo kan dari sini? Iya, Bu, 1 kilo. Jadi W-nya itu 1 kilo. Jadi W itu bandwidth baseband-nya. Bandwidth sinyal itu kan misalnya ini frekuensi gitu ya, kalian bayangkan. Ini 0 terus tertingginya FM kan. Nah, FM-nya 1 kilo. Nah, dari 0 ke FM itu bandwidth-nya. Jadi bandwidth-nya itu sama dengan FM-nya. W-nya itu sama dengan FM-nya. Jadi W-nya berapa? 1 kilo, Bu. 1 kilo. Berarti B-nya bandwidth-nya 6 kHz. Jadi yang tadi W ini bandwidth dari baseband-nya. Kalau ini bandwidth dari sinyal FM-nya gitu. Pakai hukum Carlson. Jadi ini kan KF-nya 2 kan, A-nya 1, ininya 1 dalam kilohertz semua. Jadi bandwidth-nya 6 kHz. Nah, itu bandwidth-nya 6 kHz sudah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu nih. Ini SNR baseband-nya 17 dB. Tentu ini SNR di output ini berarti yang paskanya ini kalau udah di output di modulator. Ini udah diketahui baseband. Jadi kita lihat di sini. Nih, yang namanya baseband itu yang referensi nih, yang ini. Ini baseband. Ya, dalam W itu. Ya.
Nah, ini kan di sini ada nih, AC kuadrat ada AC kuadrat. 2N0W, 2N0W. Jadi tinggal dipisahkan aja. Jadi ini diketahui 17 dB kan. Yang lainnya berarti di 10 loh. Sehingga nanti dapat semuanya dalam dB kayak ini. Nih, seperti ini kan, seperti ini. Dipisahkan gitu. Sehingga nanti, ini kan tapi ini SNR ya. Kalau tadi kan ditanyanya yang basebandnya. Nah, ini yang hasilnya tadi sisanya tinggal dijumlahkan. Yang tadi ini sinyal to noise ratio yang basebandnya di sini tambah 10 loh yang selebihnya, nanti dapat hasilnya nih. Jadi ini 17 dB kan plus 10 loh tuh 3 ya KF kuadrat P per ini 2NW-nya udah per W kuadrat, berarti kan ininya udah dikeluarkan. Jadi ini keluarkan yang ininya, karena ininya udah diketahui 17 dB. Jadi 17 dB, kalau ininya dalam dB kan berarti yang ininya juga selebihnya harus dalam dB kan. Jadi di plus 10 lohnya. P-nya udah sama dengan soal ini nih. Jadi kalau dia sinusoidal ya P-nya itu setengah. Ya ininya rata-ratanya. Jadi di sini P-nya setengah, ininya udah 12 dB plus 10 tuh. 3 kali tadi tahu P-nya tahu, terus kuadrat W-nya juga tahu. Udah jadi dapat. Berapa coba? Yang dapat? Mudah Kak, dikali K2, 2 dikuadratkan 4. W-nya 1, lagi 1. Jadi tinggal 17 ditambah 10 loh. 3 kali 4 kali setengah. Berapa jadinya? Fikri masih keliru ya. Tadi udah dibahas. Berapa, ada yang udah berhasil ngitung belum? Mudah kan? 3 kali 4 kali setengah berapa? Waktunya udah habis. Berapa? 7 kali yang Kan 17 dalam dB. Kalau dalam dB berarti harus ditambah, bukan kalau kan ininya udah dalam dB, ya kan? Kan ini tuh nanti jadi yang ini kan sama dengan AC kuadrat per 2N0W ya, dikali gitu kan 3, jadi dikeluarin nih, ini keluarin dari sini AC kuadrat per 2 dikeluarkan kan, berarti tinggal AC kuadrat per 2N0W di 3 kan, ini 3-nya 3 KF kuadrat
per W kuadrat kan? Berarti Nah, kuadrat per 2N0W-nya kan udah dalam B, ya kan? Ya. Berarti udah tinggal ininya perkaliannya jadi penjumlahan, tapi yang selebihnya juga harus di dalam DB. Kalau mau di dalam DB kan jadi 10 loh. Jadi 17 ditambah 10 loh yang tadi 3 kali KF kuadrat kali P per W kuadrat. Kan KF-nya tadi tahu, P-nya untuk sinusoidal kan setengah. W-nya juga tadi udah tahu 1. Jadi tinggal 17 plus 10 loh 6. Nah, berapa itu? 17,78 dB. 10 loh 6 berapa? 0,78. Udah dikalikan 10. Oh, dikali 10 Ibu. Berarti 10. 7,8. Nah, jadi 24,8 dB. iya, segitu hasilnya ya. Jadi udah ada ininya kan, tinggal dioprek dari sini. Jadi yang namanya referensi itu base bandnya gitu ininya. Makanya dalam W ya. Kalau pradeteksi kan ya udah di ininya. Oke. Oke, anak nih waktunya sudah lewat ya. Kita sudahi. Jadi minggu depan kalian UAS, tapi hanya dapat 1 kali kesempatan ya. Sekian, assalamualaikum.